Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya atau dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 661 sampai 664. Selain itu, Wang Hao juga merasa sedikit tidak nyaman. Ia takut tidak bisa menjadi pemimpin klan dan menyeret keluarga Wang dan anggota keluarga Wang ke jurang yang dalam. Tapi bagaimanapun juga, karena Wang Hao sekarang adalah kepala keluarga Wang, ketika dia melihat kegembiraan, kebingungan, ketakutan, sanjungan, dan kekhawatiran di wajah anggota keluarga Wang, hatinya terasa panas dan dia berteriak keras, berkata, "Jangan khawatir semuanya. Saya, Wang Hao, dapat menjamin bahwa saya akan menyelamatkan semua orang sesegera mungkin." Iya, kata-kata Kapten Lee tidak hanya benar dan efektif, tetapi hadiah yang dia berikan akan mengejutkan kalian semua. Terima kasih orang tua itu sudah memutuskan untuk memimpin seluruh keluarga Xie bergabung dengan Lee Fugui. Dia sudah tua dan pintar, jadi dia sudah menebak niat Lee Fugui untuk mempertahankannya. Jadi saat ini, dia memanfaatkan kesempatan itu dan segera berbicara. Tuan kedua dari keluarga Wang mengerutkan kening, dan tiba-tiba bertanya, "Tuan Xie, keluarga Wang kami dan keluarga Xie Anda selalu menjadi teman keluarga. Jika Anda memiliki pendapat dan ide, Anda dapat memberitahu kami." Kenapa aku mengatakan ini? Kalau tidak, sekarang keluarga Siku tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa peduli dengan urusan keluarga Wangmu, Tuan tua? Xie berkata dengan sikap seperti dewa. Tuan kedua dari keluarga Wang mau tidak mau berkata, "Terima kasih, Tuan Wang." Jangan tertipu, katakan saja, "Kami tidak tahu apa yang ada di hati kami, Lee Fugui." Jadi wajar saja dia mencoba yang terbaik saat ini. Meyakinkan keluarga Wang, identitas apa? Tuan kedua Wang segera bertanya. Senyuman muncul di wajah Tuan Xie, dan dia berkata perlahan, "Orang tua itu sekarang menjadi anggota biro ke-6, keluarga Wang juga digoreng." Sepasang mata menatap Tuan Xie seolah-olah sedang melihat alien. Tuan Wang sangat terkejut. Dia berkata dengan heran, "Tuan keluarga Wang juga telah berubah pikiran sekarang. Diperkirakan besok, pemimpin klan Anda juga akan memberi Anda keanggotaan biro ke-6. Jika ini masalahnya sungguh terjadi, itu bagus sekali." Rona merah muncul di wajah Tuan Wang, dan dia berbicara dengan penuh harap. Keluarga kerajaan lainnya sudah mengetahui apa itu biro ke-6. Ketika mereka mendengar Tuan Xie mengatakan bahwa mereka telah bergabung dengan biro ke-6, mereka merasa iri dan cemburu. Ini bergabung dengan Ining ke-6, bukankah mereka akan bisa berjalan menyamping di kota Qingzhou di masa depan? Ketika mereka mendengar bahwa Wang Hao, kepala keluarga Wang, juga akan bergabung dengan game ke-6, anggota keluarga Wang segera berdiskusi dengan penuh semangat. Pantas saja Kapten Lee berani menelpon langsung Sangguan King Feng. Ternyata Sangguan King Feng tidak bisa menyinggung perasaan Kapten Lee. Jadi untuk menabur perselisihan, jika kita mempercayai perkataannya, bukankah kita akan menyesal mati sekarang? Wang Jingxuan benar-benar idiot. Wang Jingxuan sama sekali tidak layak menjadi kepala keluarga kerajaan kita. Posisi kepala keluarga sudah ditunjuk oleh patriark lama. Sekarang, biarkan Wang Hao yang melakukannya. Sekarang sudah tampaknya patriark lama kita memiliki visi. Setelah patriark kita bergabung dengan game ke-6, maka kekuatan dan suara keluarga Wang kita akan meningkat pesat. Tentu saja, Anda tidak ingin memikirkannya. Apa adalah ronde ke-6? Siapa yang berani bertarung melawan ronde ke-6? Sungguh membosankan. Anggota keluarga Wang menjadi semakin bersemangat ketika mereka berbicara, dan bahkan Wang Jingxuan ditarik keluar untuk mencambuk mayatnya, dan kata-kata yang diucapkan Wang Jingxuan kata-kata tadi menyebabkan orang-orang berhamburan. Tapi sekarang dengan berita yang diungkapkan oleh Tuan Xie, hal itu menjadi bisa diabaikan. Tentu saja,
Alasan sebenarnya dari semua ini adalah panggilan telepon Li Fugui yang luar biasa secara langsung membuat Wang Jingxuan menjadi bahan tertawaan, dan juga membuat keluarga Wang benar-benar membencinya dan tidak lagi mempercayai perkataannya. Di keluarga Xie, semua orang mulai berbicara dengan wajah merah. Kakek telah menjadi anggota biro ke-6, hebat. Kalau begitu aku tidak akan menjadi cucu dari anggota biro ke-6 di masa depan. Oh, apa maksudmu? Dengan itu, kamu adalah cucu dari kakek kami. Apakah cucu dari anggota biro ke-6? Hei, bukankah aku salah mengatakannya? Tapi artinya sama, maksudnya. Jauh berbeda. Oke, berhenti berdebat. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku tidak memikirkannya kali ini. Terima kasih keluarga bisa diberkati dengan kemalangan. Iya, semua ini berkat Kapten Li, benar. Jika tidak ada Kapten Li, keluarga Xie kita tidak akan berada di tempatnya hari ini, dan pasti akan ditelan tanpa tulang. Pemikiran orang-orang sangat aneh. Suatu hari yang lalu, anggota keluarga Xie sangat membenci Li Fugui. Tetapi hari ini, mereka berbalik dan mulai berterima kasih kepada Li Fugui. Pemikiran anggota keluarga kerajaan lebih halus. Awalnya mereka memusuhi Li Fugui, bahkan mencurigai niat Li Fugui. Namun kini, mereka khawatir karena apa yang baru saja terjadi. Apakah Li Fugui akan membatalkan atau mengurangi separuh manfaat yang semula dijanjikannya? Tidak peduli yang mana itu, sepertinya itu adalah sesuatu yang sulit diterima. Pemimpin klan, Kapten Li adalah tuanmu. Saya pikir Anda harus berbicara dengan Kapten Li tentang masalah ini. Seorang anggota keluarga Wang memandang Wang Hao dengan senyuman di wajahnya. Wang Hao mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan meminta guru untuk membebaskan Anda." Kepala klan, tidak masalah jika kami menahan Anda selama beberapa hari lagi. Anda salah paham, kami ingin Anda menemukannya Kapten Li dan biarkan dia melepaskanmu. Patriark, kamu juga mendapatkan anggota biro ke-6 menjadi dangdang. Anggota keluarga kerajaan mengobrol dan berbicara lagi. Bagaimanapun, keluarga Tuan Xie sudah menjadi anggota biro ke-6. Meskipun keluarga Wang dan keluarga Xie adalah teman keluarga, kekuatan keluarga Wang selalu lebih kuat daripada keluarga Xie. Tidak. Ketika keduanya keluarga berjalan bersama, semua anggota keluarga Wang harus menjadi kurcaci. Hal semacam ini sama sekali tidak bisa diterima oleh anggota keluarga kerajaan. Wang Hao tidak bisa tertawa atau menangis. Dia dengan cepat berkata, "Oke, saya ingat, saya akan pergi menemui guru." Tuan Xie menyipitkan matanya, tersenyum, dan kemudian menatap anggota keluarga Xie untuk beberapa kata. Dan lalu dia bersama Wang Hao, mereka meninggalkan ruang bawah tanah. 10 menit kemudian, Xie dan Wang Hao muncul di kantor Li Fugui. "Wang Hao, apakah kamu membenciku di dalam hatimu?" Li Fugui meletakkan dokumen di mejanya dan melirik murid tertuanya. Wang Hao dengan cepat berkata, "Guru, murid saya tidak pernah bermaksud demikian. Guru menyelamatkan keluarga Wang kami. Sudah terlambat bagi murid saya untuk mengucapkan terima kasih. Jadi bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Kamu tunggu dan lihat saja. Tak lama lagi, kamu akan menemukan bahwa pilihan keluarga Wang adalah yang paling tepat, dan tentu saja, pilihan keluarga Xie juga." Kata Li Fugui penuh arti. Wang Hao dan Tuan Xie tidak mengerti apa yang dimaksud Li Fugui. Tapi mereka tentu saja menyanjungnya. "Kapten, saya ingin pulang, membawa semua akta ke bidang pengobatan dan menyumbangkan semuanya ke perusahaan konferensi ramuan." Tuan Xie menemukan kesempatan dan menyela. Ketika Wang Hao mendengar ini, dia dengan cepat berkata, "Tuan, saya juga akan mengambil akta tanah keluarga Wang kami dan memberikannya kepada perusahaan konferensi ramuan kami." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saya tidak akan berpura-pura di depan kamu. Ada apa? Jangan khawatir. Meskipun ladang obat-obatan ini atas nama perusahaan, namun tetap akan kamu urus dan akan dibayar biaya tertentu. Selain itu, aku juga akan memberimu sebagian saham sebagai tepat." Tuan Xie mendengar
Ini ketika dia mengatakan ini, dia merasa sangat puas. Dia telah siap secara mental untuk mendedikasikan bidang pengobatan itu kepada Li Fugui secara gratis. Tetapi sekarang Li Fugui bersungguh-sungguh, dia tidak menginginkannya secara gratis, tapi ingin menukarnya dengan sesuatu. Jadi dia apalagi yang perlu dipuaskan? Hal yang sama berlaku untuk Wang Hao. Dia sedikit khawatir jika perbuatan lapangan itu dilakukan dengan sia-sia. Mungkin untuk sementara keluarga Wang tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi seiring berjalannya waktu, seseorang akan sembuh melupakan rasa sakitnya. Dia diam-diam menuduhnya mengkhianati kepentingan keluarga. Sekarang dengan janji Li Fugui, dia tidak lagi khawatir. Bagaimanapun, dia tahu betul sifat kencing anggota keluarga Wang itu. Li Fugui juga sangat puas. Saham yang dijanjikannya tidak bisa menjadi milik perusahaan konferensi obat mujarab. Dengan perluasan bisnisnya, untuk mencegah kekacauan manajemen, Li Fugui berencana mendirikan perusahaan obat mujarab. Bidang pengobatan dari 4 keluarga besar akan digabung ke dalam perusahaan ini. Di perusahaan obat mujarab, Li Fugui akan mengambil sebagian saham dan membagikannya kepada keluarga Wang dan keluarga Xie. Hanya saja perusahaan obat mujarab ini hanya merupakan anak perusahaan dari perusahaan konferensi obat mujarab. Jadi baik dari segi nilai maupun aspek lainnya, kandungan emas pada saham kedua perusahaan tersebut tentu saja sangat berbeda. Namun Yao Tian juga berinvestasi dalam bentuk saham. Alasan mengapa keluarga Yu dan keluarga Wei dapat memperoleh saham kantor pusat adalah karena kedua keluarga tersebut memberikan bantuan pada saat kritis dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan Li Fugui di Qingzhou, kota. Selain itu, kedua keluarga besar tersebut juga berinisiatif untuk menyumbangkan bidang farmasinya, dan Li Fugui membagikan saham kantor pusatnya, yang memang pantas diterima kedua keluarga tersebut. Adapun bidang pengobatan keluarga Wang dan keluarga Xie, kedua belah pihak adalah musuh. Li Fugui dapat merebut ladang pengobatan pihak lain dengan paksa tanpa mengeluarkan uang. Alasan mengapa dia memberikan hadiah tertentu sekarang adalah karena Li Fugui tidak ingin berbuat terlalu banyak, dan dia telah mendengar pepatah seperti itu. Anda harus memiliki lebih banyak teman dan lebih sedikit musuh. Mengubah musuh menjadi teman adalah kode etik Li Fugui. Itu juga merupakan senjata ajaib inti untuk pertumbuhan pesat karirnya. Setelah Wang Hao dan Tuan Xie pergi, Li Fugui menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, tetapi matanya menunjukkan kontemplasi. Sekarang 4 keluarga besar di kota Qingzhou semuanya telah ditaklukkan, dan perusahaan konferensi ramuan Li Fugui telah memperoleh semua bidang pengobatan dari konferensi ramuan. Kartu penarikan gaji dari dasar kuali telah berhasil dimainkan. Jadi mulai sekarang, dia bisa bebas berkonsentrasi menangani konferensi pengobatan spiritual, Master Gu, dan Sangguan King Feng. Faktanya, Li Fugui sudah menyelesaikan tata letaknya. Jika tidak ada kecelakaan, akan lebih mudah baginya untuk berurusan dengan konferensi pengobatan spiritual dan Sangguan King Feng daripada berurusan dengan keluarga Wang dan keluarga Xie di antara 4 keluarga besar. Memikirkan hal ini, Li Fugui tersenyum, memperlihatkan senyuman sinis. Namun dalam benak Li Fugui, dia tiba-tiba teringat pada orang lain. Jika tidak ada yang lain, racun yang dia tanam seharusnya sudah berpengaruh sekarang, bukan? Saat ini, Beijing, di dalam Bandara Daxing. Sebuah pesawat militer yang tampak aneh perlahan mendarat di landasan bandara. Di dalam kabin, Wakil Direktur Ming perlahan-lahan menutup sebuah buku kuno lusuh di tangannya dan memasukkannya ke dalam saku jaket kulit hitamnya. Modal, aku sudah bertahun-tahun tidak ke sini. Dari belakang, Sao Aiguo memandang keluar jendela kapal dengan penuh emosi. Ada keakraban, keanehan, dan sentuhan nostalgia dan panas di matanya. Dalam pandangan orang-orang di Biro ke-6, Sao Aiguo dipindahkan dari jabatan lokalnya yang berkuasa sebenarnya ke Departemen Logistik Markas Besar Biro ke-6 karena dia melanggar peraturan Biro ke-6. Dan banyak orang tahu bahwa apa yang dilakukan Sao Aiguo bukanlah masalah besar sama sekali.
tapi Sao Aiguo dihukum karenanya, dan dia pasti merasa sangat tidak nyaman. Namun, yang mengejutkan semua orang, Sao Aiguo bukan hanya tidak puas, tapi juga merasa lega. Akhirnya meninggalkan kota Qingzhou, dia tidak pernah ingin kembali ke tempat itu. Saat ini Sao Aiguo hanya ingin pensiun dengan tenang dan pensiun dengan lancar. Hal ini tentu saja merupakan hal yang lumrah bagi orang awam. Namun bagi anggota Biro ke-6, hal ini sungguh merupakan hal yang tidak biasa. Hati Sao Aiguo dipenuhi rasa takut yang mendalam terhadap Li Fugui. Dia tidak pernah ingin melihat Li Fugui lagi dalam hidupnya. Pada hari itu, dia mengikuti wakil direktur Ming meninggalkan kota Qingzhou, tetapi tidak segera kembali ke markas ibu kota, melainkan mengikuti wakil direktur Ming untuk memeriksa detasemen lainnya. Keesokan harinya setelah tiba di sana, Sao Aiguo menerima kabar, Liang Hua disiksa sampai mati oleh Li Fugui, dan akhirnya meninggalkan tim kedua atas inisiatifnya sendiri. Mengenai hasil ini, Sao Aiguo tidak terkecuali sama sekali, dan dia bahkan senang bisa mundur tepat waktu. Tidak mungkin Liang Hua menjadi lawan Li Fugui. Dia, Sao Aiguo, tidak terkecuali. Untungnya, ini adalah kantor pusat di Beijing, dan semuanya berbeda. Pesawat militer telah meluncur ke tempat parkir khusus, dan Sao Aiguo bahkan melihat beberapa kenalan dari markas Biro ke-6 melalui lubang intip, menunggu di bawah. Markas besarnya lebih baik, Sao Aiguo merasa senang dan santai. Saat berikutnya, pintu kabin terbuka, dan wakil direktur Ming keluar dari kabin terlebih dahulu, diikuti oleh Sao Aiguo. Namun, saat dia menuruni tangga, Sao Aiguo tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Ekspresinya tiba-tiba berubah, lalu dia kehilangan pijakan dan terhuyung-huyung, dia tidak bisa lagi mengendalikan tindakannya. Segera setelah itu, Sao Aiguo, yang kekuatannya telah mencapai level puncak Mingjin, sebenarnya langsung berdeguk, berguling menuruni tangga seperti orang tua. Di samping pesawat khusus itu penuh dengan senyuman, siap menyambut wakil direktur Ming dan anggota Biro ke-6 Sao Aiguo. Puff, kulit Sao Aiguo sepucat kertas, tapi matanya hitam pekat, seolah-olah diwarnai dengan timah, dan seteguk besar darah hitam keluar dari mulutnya. Tidak, dia telah diracuni. Semuanya segera mundur, jangan sampai ada darah di dalamnya. Salah satu anggota ronde ke-6 mengubah wajahnya secara drastis, dan dia berteriak, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Kerumunan bubar, bahkan anggota game ke-6 yang baru saja membantu Sao Aiguo bangkit. Tubuh Sao Aiguo jatuh ke tanah lagi, tapi dia tidak merespon sama sekali. Wajah wakil direktur Ming menjadi gelap, dan dia berjalan ke sisi Sao Aiguo, tapi dia mengerutkan kening dan melepaskan gagasan untuk menyelamatkan. Karena pupil Sao Aiguo membesar dengan cepat, dan warna kehidupan di dalamnya berlalu dengan cepat, dalam waktu kurang dari 1 menit, Sao Aiguo akan mati total. Di saat-saat terakhir hidupnya, Sao Aiguo sepertinya kembali bersinar, pemikirannya menjadi lebih aktif dari sebelumnya, dan kenangan hidupnya mulai diputar kembali dengan cepat. Pada akhirnya, ingatan Sao Aiguo tetap ada di tempat kejadian sebelum dia meninggalkan kota Qingzhou, di markas rahasia kantor kedua dari Biro ke-6, ketika Li Fugui mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. Tiba-tiba kesadaran muncul di hati Sao Aiguo, dia tahu bahwa racun di tubuhnya pasti ditanam oleh Li Fugui saat itu. Di saat yang sama, Sao Aiguo menjadi sangat ketakutan lagi. Jika ada kehidupan setelah kematian, dia tidak ingin bertemu Li Fugui lagi. Dengan vitalitas terakhirnya, Sao Aiguo menatap dengan putus asa ke arah wakil direktur Ming. Lalu dia membuka mulutnya dan menggerakkan bibirnya. Pada akhirnya, tidak ada suara yang keluar, dan dia memiringkan kepalanya dan mati total. Apa yang terjadi? Beraninya kamu meracuni kami di game ke-6. Anggota game ke-6 yang datang menyambut mereka sangat marah dan mata mereka muram. Kamu harus tahu bahwa game ke-6 itu sangat kuat, dan Ruyun yang kuat,
bahkan sekte tersembunyi itu tidak akan berani menggunakan racun untuk menyakiti mereka dengan sombongnya. Shao Aiguo meninggal karena keracunan, yang bisa dikatakan sebagai kasus pertama keracunan anggota di Biro ke-6. Yang terpenting Shao Aiguo bukan anggota biasa. Kali ini dia bekerja di markas besar Biro ke-6. Faktanya, posisinya sudah diatur, yaitu Wakil Direktur Departemen Logistik Biro ke-6. Departemen Logistik Biro ke-6 adalah departemen yang sangat penting, tetapi juga merupakan departemen pensiun. Bagaimanapun, hak untuk berbicara ada di tangan orang-orang kuat yang berjuang untuk negara. Kecuali satu direktur, jumlah wakil direktur di bagian logistik saja sudah 2 digit. Tentu saja, tidak mungkin semua wakil direktur ini bisa memimpin. Kalaupun ingin memimpin, nyatanya mereka adalah seorang logistik, departemen tidak banyak hal yang bisa dikelola oleh begitu banyak orang. Oleh karena itu, sebagian besar wakil direktur pada dasarnya berada dalam kondisi pensiun di kantor pensiun, dan jika Shao Aiguo tidak meninggal, hasil yang hampir sama menantinya. Jika tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang akan terlalu peduli dengan Shao Aiguo, seorang pensiunan yang akan pensiun. Namun, jika terjadi sesuatu, dia akan tetap mati karena keracunan. Ini tentu saja merupakan masalah besar untuk game ke-6. Wakil Direktur Ming, masalah ini harus diselidiki secara ketat. Anggota Biro ke-6 kita tidak boleh mati karena ketidaktahuan. Iya, Kamerat Shao Aiguo juga berkontribusi pada Biro ke-6 kita. Dia membuat beberapa kesalahan, tetapi kekurangannya tidak disembunyikan, dan dia tidak bisa membiarkannya mati tanpa pemahaman. Masalah ini sangat buruk, tidak peduli siapa yang berani menggunakan racun untuk menghadapi kita di game ke-6, kita harus membuatnya membayar harganya. Hampir semua anggota hadirnya game ke-6 dengan marah mendukung Shao Aiguo. Tidak mungkin, Shao Aiguo lah yang meninggal secara tidak terduga hari ini. Jika tidak ada penyelidikan yang ketat, mungkin besok giliran mereka. Wakil Direktur Ming berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, saya akan melaporkan masalah ini kepada direktur secara pribadi," tapi dia juga sedikit marah di dalam hatinya. Apa yang ingin dikatakan Shao Aiguo sebelum dia meninggal, sebenarnya dia telah mendengarnya dari mulut pihak lain. Tebak. Ketiga karakter tersebut adalah Li Fugui. Faktanya, meskipun Shao Aiguo telah menyinggung banyak orang, kebanyakan dari mereka tidak ingin mengambil nyawanya. Bahkan jika ada musuh seperti itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan atau kemampuan. Kecuali Li Fugui, Wakil Direktur Ming tidak dapat memikirkan orang lain yang memiliki kemampuan dan motivasi pada saat yang bersamaan. Alasan mengapa Wakil Direktur Ming ingin memindahkan Shao Aiguo adalah untuk mencegah Shao Aiguo mengalami kecelakaan. Selama beberapa hari dia berada di kota Qingzhou. Dia telah melihat karakter Li Fugui, dan dia mengerti bahwa Shao Aiguo bukanlah tandingannya, Li Fugui. Hanya saja Wakil Direktur Ming tidak pernah menyangka Li Fugui akan begitu berani, bahkan berani meracuni bos lamanya, Shao Aiguo yang hendak dipindahkan ke markas. Insiden keracunan Shao Aiguo menimbulkan keributan di game ke-6. Semua orang dari atas hingga bawah menuntut agar si pembunuh diselidiki secara ketat dan membalas dengan cara yang sama. Saat ini, Li Fugui dari kota Qingzhou sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam konferensi ramuan. Dia belum menerima kabar tentang kematian Shao Aiguo, tapi dia sudah membuat spekulasi di benaknya. Keesokan harinya, matahari bersinar terang, dan Li Fugui berdiri di alun-alun di depan gedung kecil di kantor kedua game ke-6, memandang dengan puas anggota tim kedua yang semuanya telah berkumpul. Dengan iming-iming hadiah cairan spiritual bawaan terakhir, kali ini hampir setiap anggota menghormati Li Fugui, dan efektivitas tempur serta moral tim kedua bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Saya rasa semua orang sudah tahu bahwa kami memiliki banyak misi di game ke-6 baru-baru ini. Jadi hari ini, kami masih harus terus melakukan misi lapangan. Li Fugui tidak berbicara omong kosong, dan langsung berkata, "Selanjutnya, orang yang namanya saya klik, berdiri, dan ikuti jika saya menjalankan misi dan nama saya tidak dipanggil, tetaplah di markas dan berlatih keras."
Mendengar hal tersebut, banyak anggota tim kedua di game ke-6 yang menjadi gugup. Mereka satu persatu mengangkat kepala dan dada sambil menatap Li Fugui dengan penuh semangat, seolah takut Li Fugui tidak bisa melihat mereka. Li Fugui mengeluarkan daftar dan membacanya satu persatu. Daftar misi lapangan kali ini pada dasarnya sama dengan yang terakhir kali. Satu-satunya perbedaan adalah beberapa orang diubah. Misalnya, Tuan Mingjing tidak ada dalam daftar. Terus terang, Tuan Mingjing adalah kartu truf dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Alasan mengapa saya membawa Tuan Mingjing bersamaku terakhir kali pada dasarnya hanya untuk pamer. Jadi untuk membuka situasi. Sekarang situasinya telah terbuka. Tuan Mirror secara alami telah dibebaskan. Selain itu, ada Liu Xia. Liu Xia sedang mengkonsolidasikan wilayah bawaannya baru-baru ini. Dia tidak lagi siap untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas sepele itu. Sebaliknya, dia berencana untuk kembali ke web gelap dan menerima beberapa pesanan besar. Sumber daya dan uang adalah hal kedua. Sekarang Liu Xia mengikuti Li Fugui. Dia tidak lagi meremehkan sedikit sumber daya yang bisa dia peroleh dari menjalankan misi. Yang paling dihargai Liu Xia saat ini adalah ketenaran. Benar sekali, Liu Xia berencana untuk secara resmi menyerang gelar pembunuh nomor 1 di web gelap. Li Fugui secara alami mendukung hal ini. Jika ada tugas penting, krisis, dia secara alami dapat mengingat Qiu Xia. Sekarang Qiu Xia tidak perlu mengikutinya. Li Fugui juga berharap orang-orang penting di bawah komandonya ini dapat memiliki langitnya sendiri. Pengecualian Suetu, dia tidak punya rencana untuk kembali ke web gelap. Dia sama sekali tidak peduli dengan reputasi seorang pembunuh. Menurut Suetu sendiri, dia lebih memilih menjalani kehidupan yang stabil. Di masa lalu, dia terpaksa melakukannya karena ketidakberdayaan, itu saja. Tentu saja, langkah ini sedikit disayangkan bagi pemimpin besar yang membiarkannya pergi. Tetapi tidak mungkin. Siapa yang membuat Li Fugui memperlakukannya dengan baik? Tentu saja, yang paling penting adalah Li Fugui memberi terlalu banyak, yang mana dia bisa tidak menolak sama sekali. Selain itu, meskipun kali ini ada 2 orang yang hilang dari daftar, 1 orang juga telah ditambahkan, yaitu Tuan Xie. Sejak Tuan Xie memutuskan untuk memimpin seluruh keluarga Xie untuk setia kepada Li Fugui, sejak dia bergabung dengan game ke-6, yang dia pikirkan sekarang hanyalah pelayanan yang berjasa, dan itu harus besar, sehingga dia bisa mendapatkan perhatian dan kepercayaan Fugui. Faktanya, Li Fugui tidak mempedulikan hal ini. Bagaimanapun, Tuan Xie sendiri hanyalah seorang master di level puncak Mingjin. Untuk tim kedua di game ke-6, dia tentu saja seorang master, tetapi seorang pejuang kuno di pada tingkat ini, sudah agak di luar pemahaman Li Fugui. Namun, atas permintaan Tuan Xie, Li Fugui tidak punya pilihan selain menyetujuinya dengan enggan. Tepat setelah Li Fugui mengumumkan daftarnya, 2 orang di antara kerumunan itu kecewa dan bahkan lebih tidak puas. Kedua orang ini adalah Cao Jun dan Xiao Hua. Tunggu, kenapa kita tidak mengetahui nama kita? Cao Jun bertanya dengan keras, tidak mau kalah. Xiao Hua berteriak, benar, kami juga anggota Biro ke-6, dan kami meminta untuk berpartisipasi dalam operasi misi juga. Li Fugui melirik mereka berdua, dan berkata dengan ringan, kami punya begitu banyak orang di Biro ke-6. Ada begitu banyak orang yang namanya tidak kubaca. Mungkinkah aku harus membawa semua orang bersamaku di setiap misi? Cao Jun melotot dan berkata, kamu berbicara omong kosong. Orang-orang yang bisa menjalankan misi di ronde ke-6 semuanya ada di sini. Sisanya mereka semua adalah personel logistik. Xiao Hua juga berteriak dengan marah, Li Fugui, jika kamu tidak membiarkan kami berdua berpartisipasi, kamu hanya membalas dendammu, balas dendam pribadi dan balas dendam. Li Fugui berkata dengan marah, apa yang kamu katakan salah, bukankah tim bunga kita juga datang? Mungkinkah tim bunga juga merupakan staf logistik? Cao Jun dan Xiao Hua tiba-tiba melihat sembelit, tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Li Fugui akan terlibat dalam tim bunga.
Mereka sekarang dengan kejam setelah menyinggung Li Fugui. Dia secara alami tidak berani menyinggung Hua Duo lagi, jadi Xiao Hua dengan cepat menjawab, itu berbeda, tim Hua adalah tim kapten. Kami mendukungnya apakah dia pergi atau tidak, tapi kami meminta untuk berpartisipasi kalian. Minta berpartisipasi, oke, pergi ke tim bunga untuk melamar dulu. Selama lamaran disetujui, saya setuju, Qi Kuai Cui. Xiao Li Fugui berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, harapan tiba-tiba muncul di mata Xiao Hua dan Cao Jun. Mereka berdua langsung berlari menuju bangunan kecil itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka sangat mengenal Hua Duo dan tahu bahwa Hua Duo sangat berhati lembut. Selama mereka memohon dengan keras, Hua Duo pasti akan setuju. Li Fugui tersenyum diam-diam di dalam hatinya dan berteriak, "Oke, semuanya, masuk ke mobil dan segera berangkat." Ya, anggota elit tim kedua segera naik ke mobil dengan niat membunuh. Dalam waktu 3 menit, semua kendaraan meninggalkan pangkalan. Di sisi lain, di dalam kantor berwarna-warni. Saat ini, Hua Duo sedang menjawab telepon. Duo, apakah Li Fugui ada di sini? Di telepon, suara dingin terdengar. Hua Duo terkejut dan berkata dengan cepat, "Saudari Ming, Li Fugui sedang menjalankan misi. Apakah Anda ada hubungannya dengan dia?" Wakil Direktur Ming mencibir dan berkata, "Li Fugui sangat berani. Dia benar-benar meracuninya. Sao Ai Guo, beritahu dia untukku bahwa dia dalam bahaya." "Apa?" Hua Duo tertegun dan terkejut. Sao Ai Guo telah menjadi kapten tim kedua selama bertahun-tahun. Ketika Hua Duo baru bergabung dengan tim kedua, Sao Ai Guo sudah menjadi kapten. Yang terpenting Sao Ai Guo benar-benar bisa dianggap sebagai master Hua Duo. Karena Hua Duo adalah Sao Ai Guo, bawalah dengan tanganmu sendiri. Meskipun persepsi Hua Duo terhadap Sao Ai Guo berubah setelah mengetahui beberapa hal tentang Sao Ai Guo di kemudian hari, tidak ada keraguan bahwa Hua Duo juga memiliki perasaan terhadap Sao Ai Guo di dalam hatinya. Hubungan ini secara alami bukan antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi antara seorang guru dan seorang murid, dan seorang rekan kerja. Sekarang, tiba-tiba, dia mendengar kabar bahwa Sao Ai Guo telah diracuni, dan pembunuhnya adalah Li Fugui, yang dia sukai. Bagaimana dia bisa menerima ini? Hua Duo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudari Ming, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya, Kapten Sao sudah mati, dan apakah Li Fugui yang melakukannya?" Wakil Direktur Ming berkata dengan dingin, pada hari kedatangannya di ibu kota. Sao Ai Guo saat dia keluar dari kabin, dia sudah mati karena racun. Adapun pembunuhnya, kecuali Li Fugui, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Hua Duo menghela nafas lega dan berkata dengan cepat, "Saudari Ming, mungkin orang lain yang melakukannya. Mungkin, saya kenal Li Fugui. Dia jelas bukan orang seperti itu." Wakil Direktur Ming berkata dengan nada yang dalam, Duo, jika Anda percaya padaku, menjauhlah dari Li Fugui. Dia bukanlah sesuatu yang bisa kamu lihat sama sekali. Apalagi apa yang dia tunjukkan." Hua Duo berkata tidak yakin, "Saudari Ming, saya tahu orang seperti apa Li Fugui itu. Saya tidak perlu Anda mengingatkan saya. Tetapi Anda, kamu memfitnah Li Fugui tanpa bukti. Fugui yang melakukannya. Ini sangat tidak bertanggung jawab." Mungkin, Wakil Direktur Ming tidak banyak bicara. Jika itu orang lain, dia tentu saja tidak akan berani berbicara dengannya dengan nada seperti ini. Tapi dia, Hua Duo dan Zhang Jingjing sudah saling kenal sejak kecil. Jadi meskipun Hua Duo menyinggung, Wakil Direktur Ming masih belum marah di dalam hatinya. Sebaliknya, Wakil Direktur Ming menghela nafas dalam hatinya, karena dia menyadari bahwa Hua Duo telah jatuh cinta pada Li Fugui, dan bagi Hua Duo, dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Duo, Kapten Sao sudah mati, atau apakah Li Fugui yang melakukannya? Bersambung.